Baik, pada sesi yang ketiga ini saya akan bicara, kita akan mempelajari tentang bagaimana mekanisme korosi dari logam. Logam yang mengalami korosi basah, yaitu korosi di dalam suatu fluida, cair misalnya, maka logam itu adalah merupakan material di mana dia memiliki atom-atom yang kalau kita lihat muatan secara keseluruhan dari logam tersebut, dia bermuatan 0. Tetapi atom-atom yang ada pada logam itu sebenarnya atom ini terdiri atas inti atom dan awan elektron. Inti atom itu terdiri atas proton dan neutron, sedangkan awan atom itu adalah elektron. Inti atom bermuatan positif, elektron bermuatan negatif. Jumlah muatan positif dan negatif sama, sehingga secara keseluruhan logam itu bermuatan 0. Di dalam suatu proses korosi, maka proses ini akan mengambil elektron dari logam itu. Jadi elektron akan diambil oleh satu proses, yaitu diambil oleh katoda. Maka apabila elektron ini mengalir ke katoda, yang terjadi adalah logam itu, yang dimana logam itu berperan sebagai anoda, logam itu akan kehilangan elektron. Apabila logam itu kehilangan elektron, konsekuensinya maka dia harus melepaskan muatan positifnya, yaitu proton yang ada pada inti. Sedangkan proton itu memiliki massa, sehingga terjadilah pengurangan massa. Elektron kita anggap tidak memiliki massa. Kalau elektronnya hilang, logam tidak kehilangan massa, tetapi logam terpaksa harus melepaskan muatan positifnya, yaitu proton, di mana proton memiliki massa, sehingga secara keseluruhan logam itu akan kehilangan massa. Itulah proses korosi. Itulah proses di mana logam kehilangan massa sehingga logam mengalami korosi. Nah, logam yang mengalami korosi ini adalah korosi yang terjadi pada diri logam itu sendiri di dalam suatu lingkungan. Karena apa? Karena di dalam logam itu sendiri sebenarnya terjadi inhomogeneity dari muatan. Ada bagian-bagian dari logam itu yang bermuatan negatif, dan ada bagian-bagian itu yang bermuatan lebih positif, sehingga seluruh kesatuan dari logam itu adalah 0. Bagian-bagian dari logam itu yang bermuatan lebih sedikit karena inhomogeneity tadi, maka dia akan mengalami korosi karena dia lebih negatif. Sedangkan bagian yang lebih positif, maka dia akan berperan sebagai katoda. Karena proses korosi itu adalah proses karena adanya anoda dan katoda. Yang terkorosi adalah anoda, yang terproteksi adalah katoda. Dan pada diri logam itu sendiri sudah terdiri dari bagian-bagian anoda dan katoda yang halus atau yang skala mikro. Inilah yang menyebabkan logam itu mengalami korosi dengan sendirinya di dalam apabila dia dicelupkan di dalam suatu fluida. Nah, pada topik yang berikutnya, maka kita akan membahas mengenai bagaimana logam itu dia kalau dipasangkan dengan logam yang lain. Jadi logam A yang dipasangkan pada logam B, di mana logam A ini potensialnya lebih rendah dan logam B potensialnya lebih tinggi. Jadi di dalam problem korosi, maka semua logam yang ada di alam ini sudah memiliki potensial elektroda, atau orang menyebutnya sebagai electromotive forces atau EMF. Nah, EMF dari suatu logam itu disusun dalam suatu deret, yang mana dari deret yang paling tinggi itu merupakan logam yang potensialnya paling tinggi, dan sampai ke deret-deret yang paling bawah itu logam yang potensialnya semakin kecil, negatif sampai negatif yang lebih tinggi. Dan urutan-urutan ini menunjukkan keinersan atau ketahanan dari korosi itu. Yang posisinya logam itu berada di bawah, maka
dia akan lebih mudah terkorosi, yang potensialnya lebih rendah, dan yang posisinya dia di atas, yang lebih positif, dia akan menjadi logam yang lebih sulit untuk terkorosi atau lebih mudah menjadi katoda. Nah, apabila kita memasangkan dua logam yang berbeda potensial elektrodenya atau IMF-nya berbeda, maka yang salah satu dari kedua logam itu yang potensialnya lebih rendah atau lebih di bawah posisinya, maka dia akan terkorosi lebih dulu karena dia berperan sebagai anoda, dan logam yang posisinya lebih tinggi di dalam deret itu, maka dia akan menjadi lebih sulit untuk terkorosi atau terproteksi dia karena dia akan berperan sebagai katoda. Jadi di dalam proses korosi ini kita bedakan ada anoda dan katoda. Kemudian antara anoda dan katoda ini harus dihubungkan dengan suatu kontak metalik. Kemudian kita masukkan antara logam A dan B yang sudah diberi kontak metalik ini di dalam suatu wadah, suatu fluida, terutama fluida itu fluida cair, maka sudah genaplah syarat-syarat terjadinya korosi. Karena syarat terjadinya korosi itu adalah adanya anoda, adanya katoda, atau dua-duanya ini kita namakan sebagai elektroda. Ada anoda, ada katoda, yang ketiga ada kontak metalik, dan yang keempat adalah adanya elektrolit. Dan proses kita tadi ini sudah komplit, sudah terpenuhi syarat terjadinya korosi tadi. Nah, siapa yang terkorosi? Yang terkorosi adalah yang anoda. Kenapa anoda terkorosi? Karena terjadi aliran listrik atau aliran arus. Aliran arus itu dari katoda yang potensialnya lebih tinggi menuju ke anoda yang potensialnya lebih rendah. Arus ini mengalir dari anoda menuju ke kontak metalik, menuju ke katoda, menuju ke anoda. Kemudian dari anoda melalui elektrolit menuju ke katoda. Ini adalah sirkulasi atau ini adalah siklus aliran arus listrik. Sedangkan arus elektron itu berkebalikan dengan arus listrik. Elektron akan mengalir dari anoda melalui kontak metalik menuju ke katoda. Nah, dengan demikian maka anoda akan kehilangan elektron. Kalau anoda kehilangan elektron seperti kasus yang pertama tadi, maka dia akan terpaksa harus mengeluarkan protonnya atau terjadilah pengurangan massa. Proses ini terjadi pada anoda sehingga anoda terkorosi. Kemudian elektron yang diberikan oleh anoda tadi kepada katoda, maka dia akan melindungi akan memproteksi pada katoda tersebut karena dia berada di permukaan dari katoda ini. Dan dia bereaksi dengan lingkungannya, mengambil ion-ion positif pada lingkungannya untuk dirubah menjadi ion dengan muatan 0, karena elektron ini adalah negatif. Kalau bereaksi dengan ion positif maka dia akan menjadi 0. Sedangkan karena proses reaksi tersebut maka katoda akan terproteksi karena dia tidak akan mengalami pengurangan massa. Nah, ini adalah inti dari suatu proses korosi. Yang berikutnya adalah bagaimana suatu proses korosi itu bisa terjadi pada logam yang sama, yang potensial elektrodenya sama, tetapi dia dimasukkan dalam fluida yang berbeda jenisnya. Dan yang berikutnya lagi adalah bagaimana suatu logam yang sama dimasukkan dalam suatu elektrolit yang sama, tetapi yang satu dia diberi aliran oksigen, maka potensial dari elektroda ini salah satunya akan berubah menjadi anoda dan salah satunya menjadi katoda. Demikian proses secara singkat tentang fenomena atau mekanisme korosi.